Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap Muslim di saat ini, apa itu sikap yang terjadi sekarang? Yaitu seringkali seorang Muslim mengabaikan terhadap membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala, dia berbicara, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yarju liqa'illahi." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, fal yukrim ahlallah, maka muliakanlah keluarga Allah. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun?" Apakah Allah itu mempunyai keluarga? Maka Rasul menjawab, "Qala na'am." Betul, Allah memiliki keluarga. Sahabat bertanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Ahlullahi fid dunya." Keluarga Allah di dunia, alladzina yaqra'unal Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Lanjut, Rasul memberikan pelajaran, ala man akromahum. Barang siapa memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, faqad akromahu Allahu wa a'tahu al-jannah. Allah akan memuliakan orang yang memuliakan membaca Al-Quran dan akan memberikan surganya. Waman ahanahum faqad ahanahu Allahu wa adkhalahu annar. Dan siapa saja orang yang membenci terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan memasukkannya terhadap neraka. Seorang sahabat bertanya, "Ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akramu man hamilal Qur'an." Apakah ada di sisi Allah yang lebih utama daripada orang yang membaca Al-Quran? Rasul menjawab, ala wa inna hamilal Qur'an indallahi akramu min kulli ahadin illal anbiya. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran menurut pandangan Allah, dia orang yang paling mulia dibandingkan dengan orang-orang yang lain kecuali para nabi. Rasul memberikan sebuah gambaran. Suatu ketika Muhammad memberikan sebuah ungkapan terhadap sahabatnya, ala u'allimukum bi abdoli ummati yaumal qiyamah. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling unggul daripada umatku di hari kiamah? Para sahabat pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasul memberikan gambaran, alladzina yaqra'unal Qur'an idza kana yaumal qiyamah yaqulu Allahu azza wa jalla. Orang-orang yang membaca Al-Quran kelak di hari kiamah, Allah akan berseru kepada malaikat Jibril, ya Jibril, nadi fil mahsyar. Hei Jibril, serulah, ala mangkana yaqra'ul Qur'an falyakum payunadi sanian wasalisan. Kelak di yaumul mahsyar, Allah akan memerintahkan malaikat Jibril supaya menyeru siapa saja orang yang selalu membaca Al-Quran di dunia. Maka Jibril pun menyeru 2 kali ataupun 3 kali. Maka setelah itu orang-orang yang membaca Al-Quran pun berdiri, fayaqifuna supupan baina yaday rahman la yatakallamu ahadu minhum hatta yaqumu nabiyullah Daud alaihi salam. Mereka semua berdiri tanpa berbicara 1 patah kata, 2 patah pun. Lalu setelah itu datanglah Nabi Daud alaihi salam, fayaqulu Allahu aqra'u warfa'u aswatakum.
maka Allah memerintahkan seluruh pembaca Al-Quran di dunia nanti di akhirat menyuruh untuk membaca kembali Al-Quran dengan suara lantang. Hadirin yang saya hormati, ini adalah sebuah gambaran seseorang yang mencintai Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu memahami, belajar terhadap arti-arti yang ada dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayang seribu sayang, cinta Allah terkadang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, orang-orang terhadap Al-Quran sudah mulai turun mencintainya, jarang sekali membaca. Bahkan kita dapati Quran tersebut hanya sebatas pajangan di rumah masing-masing tanpa diketahui arti dan makna daripada Al-Quran tersebut. Satu lagi saya ingin menjelaskan sebuah hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasul pernah bersabda, sami'tu lailata usra, aku mendengar di malam Isra Mi'raj bil haqqi, berita yang hak. Apa itu yang didengar oleh Nabi? Nabi mendengar, ya Muhammad, hei Muhammad, murru ummatika ayyakromu salasatan. Terasa pahit bagi umatmu untuk memuliakan 3 golongan manusia. Ini adalah sebuah perkataan yang sampai kepada Rasul bahwa umat Muhammad akan merasa pahit, akan merasa tidak ingin memberikan kemuliaan, akan menghinakan terhadap 3 golongan manusia. Mana? Yang pertama al-walad, orang tua. Yang kedua wal alima, orang yang berilmu. Wahamilal Quran, dan yang ketiga orang yang membaca Al-Quran. Ketiga golongan ini, orang tua, orang yang berilmu, orang yang membaca Al-Quran, mereka orang-orang yang tidak bisa dimuliakan oleh umat Muhammad. Maksudnya begini, umat Muhammad tidak mau memuliakan terhadap 3 golongan ini. Kita lihat banyak sekali anak-anak melawan terhadap orang tua, yang membantah terhadap perintahnya, tidak tahu terima kasih terhadap sebuah perjuangan yang sangat besar orang tua terhadap anaknya. Tetapi demikian di era kita lihat bersama-sama di zaman sekarang, orang tua di masa rentaknya cuma sendiri menanti kematian tanpa didampingi oleh seorang anak. Yang kedua, al-alim, tidak mau memberikan kemuliaan terhadap orang yang berilmu. Orang yang berilmu jarang sekali diberikan kemuliaan oleh manusia-manusia. Sedangkan kita tahu, tanpa adanya orang yang berilmu, tanpa adanya seorang kiai, tanpa adanya seorang guru, tanpa adanya seorang profesor, dokter, dan lain sebagainya, apa jadinya sebuah negara tanpa orang-orang yang pintar? Akan hancur. Tetapi sangat disayangkan orang-orang tidak mau memuliakan seorang yang alim, orang yang berilmu. Yang ketiga adalah hamilal Quran. Jarang sekali orang mau memuliakan orang yang mencintai, yang membaca, yang memahami Al-Quran. Nah, saudaraku sekalian, inilah artinya bahwa kita pertama harus mengisi hari-hari kita. Jangan pernah menghindari Al-Quran, jangan pernah tidak membaca, jangan pernah tidak memahami. Yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan, kita harus selalu memberikan
kemuliaan terhadap semua orang, apalagi terhadap 3 golongan orang. Yang pertama harus memuliakan orang tua, yang kedua harus memuliakan para orang yang berilmu, yang ketiga harus memuliakan terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.